Jadi memang sering sekali ya pasca melahirkan itu mengalami sembelit. Nah, eee, banyak penyebabnya berkaitan dengan, eee, masalah di kebidanannya. Tapi kalau dari gizi, sebaiknya setelah melahirkan kembali ke makanan sehat yang tadi seperti gambar di piring itu. Ada sayur yang sama banyaknya dengan karbohidrat dan ada lauk untuk sumber protein untuk mempercepat penyembuhan. Dan jangan lupa minum air yang cukup. Karena seringkali sebelum melahirkan mungkin kebiasaan atau karena sering tidak minum jadi terjadi dehidrasi dan kasus dehidrasi ini tinggi ya kasusnya di Indonesia ya karena dehidrasi ringan itu banyak banget dijumpai untuk riset nasional. Dan tadi kita sudah lihat yang serat hampir 100 kalau 95,5 itu kan sedikit lagi 100. Nah, mungkin juga ini ibu-ibu bidan di sini termasuk ya. Jangan-jangan termasuk dalam riset itu 95,5 nggak cukup makan sayur. Nah, itu yang akan terjadi. Selain itu, untuk memperbaiki biasanya diberikan enema. Enemanya juga biasanya dengan air gitu ya untuk melunakkan feses yang sudah sangat keras itu. Karena untuk kalau yang sudah keras dimengedankan itu juga rasanya makin sakit gitu ya. Nah, tentu saja makanan yang lengkap dengan probiotik akan sangat menolong. Begitu Mbak Nida, semoga bisa menjawab pertanyaannya. Terima kasih. Terima kasih banyak Dr. Luciana, sudah jelas jawaban Dr. Luciana. Iya benar. Salah satunya karena aktivitas saluran cerna juga menjadi menurun karena kalau konstipasi itu salah satu penyebabnya adalah usus yang tidak aktif ya, yang diem. Nah ini banyak sekali ditemui pasien-pasien yang dirawat di rumah sakit karena berbaring terus, tidak aktif. Nah itu juga dan penjelasannya banyak, salah satunya yaitu dengan kita aktif, aliran darah itu menjadi lebih baik. Nah, dengan aliran darah menjadi baik, saluran cerna juga menjadi aktif dan oksigenasi dan nutrisi akan dikirimkan lebih sampai ke tujuan. Ya, ini juga mengingatkan ya ibu-ibu bidan di sini ya. Ayo aktif olahraga, tingkatkan aktivitas fisik, jangan rebahan aja meskipun pandemi. Meskipun masih pandemi, tapi sekarang sudah boleh beraktivitas ya. Jadi jangan duduk aja. Menahan buang air besar itu kan kayaknya susah juga ya. Kalau kita sudah pengen buang air besar, bagaimana menahannya? Pasti tidak bisa lama-lama juga akan menahan buang air besar ya, tetap karena itu kan seperti alami, apa yang kita makan akan didorong oleh usus sampai ke ujung untuk dibuang. Jadi mungkin bisa menahan untuk misalnya belum sampai rumah gitu ya, tetapi kalau setiap kali menahan itu juga tidak sehat karena juga bisa berisiko menyebabkan hemoroid dan lebih tidak sehat lagi karena kotoran yang harus kita buang disimpan lebih lama. Apakah biasanya sih yang saya tahu kita menahan buang air besar kalau pas emergensi, tapi kalau tidak emergensi ya tidak usah ditahan-tahan gitu ya. Mungkin akan terjadi seperti itu kalau setiap kali mau buang air besar selalu menahan, setiap kali kayaknya itu juga nggak sehat ya. Jadi tidak dianjurkan menahan buang air besar, dan justru malah jangan sampai ada konstipasi karena dengan kita tidak sengaja ada konstipasi saja sudah menimbulkan gangguan kesehatan. Baik, terima kasih Dr. Lucy, sudah jelas jawabannya ya. Baik, terima kasih. Jadi ya namanya ini kayak sama-sama gitu ya. Selama hamil, nah ini tugas kita Bu Bidan. Saat ibu hamil kita harus mendukung konsumsi makanan yang sehat, makan serat yang cukup, sayur dan buah, dan minum air yang cukup. Karena kalau dilanjutkan
dalam jangka waktu lama, tentu saja pada saat hamil itu sudah konstipasi. Nanti waktu melahirkan ya konstipasi lagi. Biasanya paling susah pada saat mau buang air besar pertama. Karena pada saat masa melahirkan itu, baik operasi ataupun partus normal, itu saking sibuknya mungkin ya, jadi sering nggak sempat minum. Kalau dapat infus mungkin masih dapat air, tetapi kalau infusnya cuma 500 cc, kebutuhan kita 2000 cc sehari, berarti sudah terjadi tidak cukup asupan cairan. Jadi asupan cairan harus cukup, apalagi persiapan nanti kalau melahirkan. Ya, jadi jangan kurang gitu. Baik, Dokter, terima kasih banyak jawabannya sudah jelas ya. Baik, terima kasih. Jadi Bu Bidan Nurwahyuni, pasiennya sudah 5 hari baru bisa buang air besar. Ini memberikan kesan bahwa memang secara sehari-harinya tidak cukup konsumsi serat dan air. Sehingga setelah melahirkan juga tetap susah buang air besar. Jadi pertama, perbaiki makanan dan asupan cairannya. Kemudian apakah obesitas yang tadi semua disebutkan itu ya, apakah obesitas, apakah aktif orangnya. Nah, kemudian kalau ada tonjolan di dalam anus perlu dilakukan pemeriksaan apakah ini hemoroid atau wasir. Kalau iya harus dikonsulkan dokter bagaimana penanganannya, apakah perlu sampai tindakan operasi atau tidak. Tapi mesti kembali ingat yang dikonsumsi apa selama ini. Apalagi kalau menyusui itu memboroskan cairan atau air yang diminum oleh ibu, karena kan mesti membuat ASI ya. Jadi harus ada tambahan tadi 4 gelas ekstra lagi untuk 6 bulan pertama. Nah, kalau sebelumnya saja sudah nggak cukup buat ibu, buat waktu hamil, berarti bisa sangat kurang lagi dalam keadaan seperti ini. Baik, terima kasih Bu Bidan Nur Imatus Imamah. Jadi bisa timbul lagi ya kalau pola hidupnya tidak sehat. Nah, kalau KIE-nya pertama pasti ya makan sehat, minum cukup, olahraga, kemudian cari evaluasi yang makanan-makanan yang dikonsumsi. Udah makan teratur, kalorinya cukup, tapi makannya itu saja. Atau sudahkah cukup makan serat? Perlukah tambahan probiotik? Karena kalau kita bicara probiotik pabrikan, itu yang sudah dikemas, itu seperti kita bicara susu, sama ya. Apakah susunya mau beli dari pemerah, susu murni, atau susu yang sudah kalengan, atau susu yang sudah dalam kotak susu cair. Nah, ini seperti itu. Nah, apakah perlu susu? Susu untuk melengkapi kebutuhan kita sehari-hari. Apakah perlu probiotik? Probiotik untuk melengkapi kebutuhan kita sehari-hari. Nah, jadi kalau probiotik yang di kemasan itu kita anggap sebagai makanan, ya kita menyikapinya seperti itu. Kalau orang sudah tidak di rumah sakit, kenapa pakai kapsul? Karena nggak bisa makan. Karena makannya harus pakai selang. Nah, kalau pakai selang atau sonde itu agak sulit untuk menyediakan makanan yang mengandung probiotik. Atau harus pilih susu yang mengandung probiotik. Nah, sedangkan rumah sakit juga mungkin tidak bisa menyediakan. Mengapa nggak bisa menyediakan? Karena probiotik, tadi sudah disampaikan Bu Desi, hidup pada suhu tertentu. Sedangkan di rumah sakit kita nggak bisa menjaga suhu seperti itu. Nah, mungkin saja bisa diberikan produk yogurt yang bermerek, misalnya Yakult, dimasukkan lewat selang, kebetulan cair ya, mungkin saja bisa seperti itu, ya diberikan ekstra sehari 2 kali, itu masih bisa. Kalau tidak ada, kalau di tempat-tempat yang kita tidak bisa membeli makanan yang fresh,
ya terpaksa harus dengan kapsul. Nah, kira-kira seperti itu perlakuannya. Ya, terima kasih Bu Bi dan Ika. Ini pertanyaannya susah banget ya, karena pasiennya ini sembelit, terus ada anemia berat, harus konsumsi rutin tablet Fe, terus buang air besarnya keras ya tadi sembelit, ada diabetes 42 mg per desiliter, orangnya juga gemuk nih 85. Nah, dari mana dulu? Jadi prioritasnya yang pertama apa dulu? Mungkin diabetesnya dulu ya. Diabetes 420 mg per desiliter itu bisa makan biasa atau tidak, sadar atau tidak. Kalau bisa makan biasa dan sadar berarti kita anjurkan diet diabetes. Ya, diet diabetes itu adalah makan dalam bentuk makanan biasa, tinggi serat. Nah, tinggi serat ini akan membantu mengurangi atau mengatasi sembelit dan untuk mengatasi kadar gula darahnya. Otomatis kalau kita makan sayur lebih banyak porsinya, kalori yang masuk lebih sedikit, berarti gula darah akan lebih rendah dari yang kalau nggak makan sayur. Nah, kemudian diharapkan dengan teratur makan sayurnya dengan jumlah yang cukup, kadar gulanya lebih terkontrol dan sembelitnya tidak lama. Nah, kalau pada saat tersebut ada buang air besar keras, ya karena makanannya mungkin rendah serat. Nah, mungkin terapinya pilihan saat itu, mungkin kita perlu tanya ya, udah berapa hari nih nggak buang air besar. Karena tidak ada serat berarti tidak ada yang dibuang. Nah, kalau tidak makan sayur dan tidak ada yang dibuang dan sudah berlangsung lebih dari 3 hari, nah, mungkin perlu pencahar. Pencaharnya bisa dipilih pencahar yang berair banyak atau pencahar yang suppositoria saja atau yang diminum. Kalau diminum biasanya butuh waktu sekitar malam minum, pagi hari baru merasa mules untuk buang air besar. Tapi kalau kita memberikan yang dari dubur atau suppositoria, kalau sangat keras fesesnya harus yang berair supaya juga melunakkan feses. Tapi kalau hanya jumlahnya banyak dan cukup dan perlu untuk motilitas saja atau mendorong, nah mungkin tidak harus yang cair. Kemudian zat besinya, anemia berat ini kita mesti evaluasi karena anemia berat umumnya bukan karena kekurangan nutrisi atau nutrisi-nutrisi untuk membentuk sel darah merah, tetapi biasanya dari perdarahan. Apakah ada perdarahan? Kalau ada perdarahan, apakah sudah dihentikan perdarahan itu? Kalau sudah dihentikan perdarahan dan memang membutuhkan Fe dan harus dengan Fe karena kekurangan Fe, mungkin pilihannya bisa infus kalau memang tidak bisa tablet oral. Jadi penyelesaiannya mungkin harus komprehensif. Begitu Mbak Nida. Baik, Dr. Siana, jawabannya begitu komprehensif. Kemudian bisa berdiskusikan juga mungkin dengan dokter-dokter lain yang berkaitan dengan ibu hamil karena kondisinya khusus ya dok ya, jadi perlu penanganan sendiri. Iya, terima kasih pertanyaannya. Jadi memang di buku, textbook dan jurnal itu memang menyatakan keturunan, tetapi mungkin juga dipengaruhi juga oleh gaya hidup di dalam keluarga. Karena biasanya anak itu mengikuti pola yang dilakukan oleh orang tuanya. Kalau polanya gayanya konsumsi makanan, olahraganya biasanya juga mengikuti. Tetapi konstruksi di dalam saluran cernanya sebenarnya juga mirip punya orang tuanya. Nah,
konstruksi bentuk anatominya sudah sama, gaya hidupnya sama, ya biasanya keluhan-keluhannya juga sama. Coba diperbaiki dulu dari gaya hidup. Mungkin dengan anatomi yang sama dengan orang tua, tetapi dengan gaya hidup yang lebih baik, mungkin keluhannya tidak seperti keluhan pada orang tuanya. Baik, jadi untuk topik kita hari ini mengenai hemoroid dan konstipasi pada ibu setelah melahirkan. Jadi pertama, konsumsi makanan sehat, yaitu berdasarkan gizi seimbang, makan sayur yang cukup, dan jadwal makan harus teratur. Sehari 3 kali makan, 2-3 kali selingan. Mengapa harus teratur? Karena supaya melengkapi, terpenuhi kebutuhan gizi kita. Kemudian minum air juga harus cukup, ya. Dan probiotik perlu dikonsumsi, bisa dalam berbagai bentuk, bisa dalam bentuk makanan, atau kalau terpaksa bentuk obat.